Pada suatu pagi cerah di Jakarta, Aditya Wijaya naik ke panggung konferensi pers di Balai Kota dengan senyum percaya diri, mengumumkan pencalonannya sebagai wakil wali kota. Namun, detik itu juga, ayahnya yang duduk di barisan depan memucat karena tahu bahwa rahasia gaib putranya yang telah disembunyikan selama 14 tahun akan segera terbongkar dan mengguncang seluruh kota seperti bom waktu. Aditya berdiri tegak di bawah sorotan kamera, jas hitamnya rapi tanpa celah, suaranya mantap saat membacakan pidato singkat tentang isi perubahan untuk Jakarta yang lebih adil. Tapi di balik kata-kata itu hatinya berdegup kencang. Ia ingat malam itu, 14 tahun lalu, ketika ayahnya, Soedarno Wijaya, seorang politisi senior yang disegani, menemukan surat cinta dari teman sekolahnya. Malam itu rumah besar di kawasan Menteng menjadi saksi bisu. Ayahnya tidak marah terang-terangan tapi dingin. Kamu harus belajar di luar negeri. Ini demi keluarga, demi nama baik kita, kata ayahnya sambil merobek surat itu. Ibu Aditya, Bu Siti, hanya menangis pelan di sudut ruangan, sementara kakak perempuannya, Rina, memeluknya erat seolah ingin melindungi. Sejak saat itu, identitas Aditya dikubur dalam-dalam. Ia dipaksa berpura-pura, berteman dengan gadis-gadis pilihan keluarga, bahkan hampir bertunangan 2 kali. Semua demi citra keluarga Wijaya yang selalu tampil sempurna di media. Kini, di usia 32 tahun, Aditya merasa sudah cukup. Ia lelah berpura-pura. Keputusan maju pilkada bukan sekadar ambisi, tapi cara untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemimpin tanpa harus menyembunyikan siapa dirinya. Tapi ia belum tahu bahwa langkah ini akan membuka luka lama. Setelah konferensi pers, di ruang belakang, ayahnya langsung mendekat, suaranya rendah tapi tajam. Aditya, kamu gila. Kamu tahu apa risiko ini? Satu kesalahan saja, nama kita hancur. Aditya menatap ayahnya tanpa berkedip. Ayah, aku sudah dewasa. Aku ingin berjuang untuk hal yang benar. Bu Siti hanya bisa memegang tangan suaminya, matanya penuh kekhawatiran. Malam harinya, di rumah mewah keluarga, suasana makan malam tegang. Rina mencoba mencairkan suasana dengan cerita kampanye, tapi Aditya merasa sesak. Ia ingat Rama Setiawan, pria yang pernah menjadi segalanya baginya di masa kuliah. Rama kini kembali ke Jakarta sebagai aktivis sosial, bekerja di LSM yang memperjuangkan hak-hak minoritas. Mereka bertemu secara diam-diam 2 minggu lalu di sebuah kai kecil di Kemang. Saat itu, Rama tersenyum lembut seperti dulu. Kamu masih sama, Adit. Masih takut tapi tetap berani. Aditya merasa hangat, tapi juga takut. Ia tahu, jika rahasia ini bocor, bukan hanya kampanyenya yang hancur, tapi seluruh kehidupan keluarganya. Keesokan harinya, Aditya mulai menyusun tim kampanye. Ia merekrut teman lama, Andi, yang setia dan tidak banyak bertanya. Tapi di balik senyumnya, Aditya merasakan beban berat. Ia berjalan sendirian di taman dekat rumah, memikirkan masa lalu. Di universitas, ia pernah bahagia bersama Rama, tapi ayahnya mengirimnya ke Singapura untuk menyembuhkan apa yang dianggap penyakit. Kini, setelah bertahun-tahun, Aditya sadar bahwa ia tidak ingin disembuhkan. Ia ingin hidup. Tapi keputusan maju pilkada membuat segalanya semakin rumit. Media sudah mulai memberitakan putra politisi senior maju pilkada, Harapan Baru Jakarta. Judul itu terdengar manis, tapi Aditya tahu, di baliknya ada bahaya. Di kantor ayahnya, Soedarno Wijaya menelepon teman-teman partai, memastikan dukungan. Anak saya siap memimpin, katanya bangga di depan umum, tapi di dalam hati ia gelisah. Ia ingat bagaimana ia pernah membayar seorang wartawan untuk membungkam rumor dulu. Kini, rumor itu bisa kembali. Aditya pulang larut malam, duduk di balkon kamarnya, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah pilihan ini benar? Tapi di lubuk hati ia tahu ia tidak bisa mundur lagi.
Malam itu ia mengirim pesan singkat ke Rama, "Besok kita bertemu lagi. Aku butuh bicara." Jawaban Rama datang cepat, "Aku selalu ada untukmu." Aditya tersenyum tipis, tapi air matanya jatuh pelan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tahu badai besar sedang mendekat. Pagi berikutnya, Aditya bangun dengan kepala penuh pikiran. Ia pergi ke kantor kampanye yang baru disewa di kawasan Sudirman. Tim kecilnya sudah berkumpul, Andi sebagai koordinator, beberapa pemuda-muda yang antusias dengan isi perubahan. Mereka membahas strategi, poster, dan pidato. Tapi Aditya sulit berkonsentrasi. Pikirannya melayang ke pertemuan dengan Rama nanti sore. Di tengah rapat, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya, "Nak, ayah marah sekali semalam. Tolong pikirkan lagi keputusanmu." Aditya menghela napas panjang. Ia tahu keluarganya tidak akan mudah menerima. Siang itu ia menyempatkan diri bertemu Rama di taman kota yang sepi. Rama sudah menunggu di bangku kayu di bawah pohon rindang, baju kaos sederhana dan celana jeans membuatnya terlihat santai seperti dulu. Saat Aditya duduk di sebelahnya, Rama langsung memegang tangannya pelan. "Kamu kelihatan lelah, Adit. Apa yang terjadi?" Aditya menceritakan semuanya, dari pengumuman kemarin hingga kemarahan ayahnya. Rama mendengarkan dengan sabar, matanya penuh pengertian. "Kamu berani sekali. Tapi ingat, aku di sini. Kita hadapi bersama." Kata-kata itu seperti obat bagi Aditya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak sendirian. Mereka berjalan pelan di taman, bercerita tentang masa lalu, tentang mimpi yang dulu mereka bagi. Rama kini aktif di gerakan hak asasi, sering menghadiri seminar di luar negeri. "Aku tidak pernah lupa kamu," kata Rama pelan. Aditya tersenyum, tapi hatinya masih was-was. Sore harinya, di rumah keluarga, suasana makan malam lagi-lagi tegang. Ayahnya meletakkan koran di meja dengan berita tentang pencalonan Aditya. "Kamu tahu, partai sudah bertanya-tanya tentang kehidupan pribadimu. Kalau ada yang bocor, kita semua hancur." Aditya menatap ayahnya. "Ayah, aku tidak mau hidup dalam dusta lagi." Bu Siti menangis pelan. "Nak, kami lakukan ini demi kamu juga. Bayangkan kalau masyarakat tahu Rina mencoba menengahi. Ayah, Adit punya hak untuk bahagia. Tapi kita harus pintar mengelola citra." Aditya merasa terjebak. Ia ingat bagaimana dulu keluarganya memaksa ia putus dengan Rama melalui ancaman. Kini Rama kembali dan Aditya merasa kuat. Malam itu Aditya bertemu Andi di KAI. Andi, teman setia sejak kuliah, tahu sebagian rahasianya. "Bro, kamu yakin? Kampanye ini berat. Media akan menggali masa lalu." Aditya mengangguk. "Aku harus jujur suatu saat." Mereka berbicara panjang, Andi mendukung penuh. Tapi Aditya merasakan getaran ketakutan. Besok ada acara kampanye pertama di pasar tradisional. Ia harus tersenyum, berjabat tangan dengan rakyat, sementara rahasianya seperti bom yang siap meledak. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Aditya sibuk berkampanye, bertemu pemilih, mendengar keluhan tentang kemacetan dan korupsi. Ia bicara dengan penuh semangat, tapi di malam hari ia sering menelepon Rama. Percakapan mereka semakin dalam, penuh harapan dan ketakutan. Rama bilang, "Kamu tidak harus sembunyi selamanya. Tapi siapkah kamu dengan konsekuensinya?" Aditya tidak tahu jawabannya. Tekanan dari ayahnya semakin besar. Soedarno bahkan mengatur pertemuan dengan calon pasangan pura-pura untuk Aditya, seorang gadis dari keluarga baik-baik. Aditya menolak halus, tapi ibunya memohon. "Nak, lakukan untuk ayahmu." Aditya merasa hatinya hancur. Ia ingin kabur, tapi ia juga ingin membuktikan bahwa ia bisa memimpin tanpa dusta. Di tengah itu semua, rumor kecil mulai beredar di kalangan partai.
Seorang rekan lama ayahnya bertanya halus tentang kehidupan pribadi Aditya. Aditya tahu waktu semakin sempit. Ia harus memilih, terus sembunyi atau menghadapi badai. Di akhir minggu ia bertemu Rama lagi di apartemen kecil Rama di kawasan Tebet. Mereka duduk berdua berbicara hingga larut. Rama memeluknya erat. Apapun yang terjadi aku bangga padamu. Aditya merasa air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya ia merasa ada harapan di tengah kegelapan. Tapi ia belum tahu bahwa pengkhianatan sedang mendekat dari orang terdekat. Kampanye Aditya semakin ramai. Ribuan orang datang ke acara di lapangan olahraga, meneriakkan namanya. Aditya berdiri di panggung berpidato tentang pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk rakyat Jakarta. Sorak-sorai menggema, tapi di belakang panggung, ayahnya berdiri dengan wajah tegang. Jangan bicara terlalu berani tentang hak minoritas, bisik ayahnya sebelum naik panggung. Aditya mengangguk, tapi dalam hati ia memberontak. Ia ingin bicara tentang keadilan bagi semua, termasuk dirinya. Setelah acara, di mobil pulang, Rina duduk di sebelahnya. Adit, aku tahu kamu bertemu Rama lagi. Hati-hati, ada yang mulai curiga. Aditya terkejut. Rina tahu. Ternyata kakaknya diam-diam mengawasi. Aku tidak mau kamu menderita, kata Rina lembut. Tapi Aditya merasa dikhianati. Ia pulang dan langsung menelepon Rama. Kita harus lebih hati-hati. Rama mengerti, tapi suaranya sedih. Aku tidak mau jadi bebanmu. Malam itu Aditya tidak bisa tidur. Ia ingat masa kecil, ketika ayahnya mengajarinya bahwa citra adalah segalanya. Kini citra itu seperti penjara. Pagi harinya, berita di media sosial mulai beredar. Sebuah akun anonim memposting foto lama Aditya dengan Rama di kampus dulu, meski wajahnya kabur. Putra politisi punya rahasia, tulis captionnya. Tim kampanye panik. Andi menelepon Aditya pagi-pagi. Kita harus tanggapi cepat. Aditya memutuskan bungkam dulu. Tapi ayahnya marah besar di rumah. Ini akibat keputusanmu. Sekarang bagaimana? Aditya berdiri tegar. Ayah, mungkin ini saatnya jujur. Bu Siti menangis lagi. Keluarga itu terpecah. Di kantor resmi Rama, Aditya datang diam-diam, mereka berpelukan lama. Rama bilang, kamu tidak sendirian. Banyak yang seperti kita di Indonesia, tapi takut bicara. Aditya merasa terhibur, tapi ketakutan semakin besar. Ia mulai meragukan keputusannya maju pilkada. Apakah ini layak? Di acara kampanye berikutnya, ia melihat tatapan aneh dari beberapa pendukung. Rumor menyebar cepat di kalangan elit Jakarta. Seorang jurnalis senior menelepon ayahnya, meminta klarifikasi. Soedarno menyangkal habis-habisan. Anak saya normal, katanya di telepon. Aditya mendengar itu dan hatinya sakit. Malam itu, Aditya bertemu teman lama dari universitas, seorang yang dulu dekat dengan Rama. Pria itu bernama Budi, sekarang bekerja di media. Adit, aku tahu rahasiamu. Kalau kamu tidak mundur, aku terpaksa tulis. Aditya terkejut. Pengkhianatan dari orang yang dulu dianggap teman. Ia pulang dengan hati hancur. Di rumah, ia konfrontasi ayahnya. Ayah, kenapa kita harus sembunyi terus? Ayahnya hanya bilang, demi keluarga. Aditya merasa sendirian lagi. Tapi saat menelepon Rama, suara Rama tenang. Hadapi dengan kepala dingin. Aku percaya padamu. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kampanye terus berjalan, tapi Aditya sering kehilangan fokus. Ia bertemu dengan kelompok pemuda yang mendukungnya, mendengar cerita mereka tentang diskriminasi. Itu memberinya kekuatan. Tapi di rumah, ibunya memohon agar ia bertunangan dengan gadis pilihan keluarga untuk menutup mulut rumor. Aditya menolak. Ibu, aku tidak bisa bohong lagi. Bu Siti memeluknya sambil menangis.
Kamu anakku, aku sayang kamu apa adanya. Kata-kata itu membuat Aditya menangis. Untuk pertama kalinya ada sedikit harapan dari keluarga. Tapi ayahnya masih keras. Rumor semakin liar dan Aditya tahu badai besar akan datang. Ia memutuskan untuk terus maju apapun risikonya. Kampanye memasuki tahap krusial. Aditya menghadiri debat publik pertama dengan calon lain. Ia berbicara tentang transparansi dan keadilan sosial, suaranya mantap meski hatinya gelisah. Penonton bertepuk tangan, tapi di belakang panggung, seorang wartawan mendekat. Pak Aditya, ada rumor tentang orientasi Anda. Benarkah? Aditya tersenyum kaku. Saya fokus pada isi untuk Jakarta. Tapi pertanyaan itu seperti pisau. Ayahnya yang menonton dari rumah menelepon marah. Kamu hampir bocor. Malam itu Aditya bertemu Rama di apartemen. Mereka duduk berdua, Rama memegang tangannya. Kamu kuat, Adit. Tapi kalau terlalu berat, mundur saja. Aditya menggeleng. Aku sudah lelah sembunyi. Aku ingin bebas. Mereka berbicara hingga pagi, berbagi mimpi tentang masa depan. Rama menceritakan perjuangannya sendiri sebagai aktivis. Aditya merasa dicintai sungguh-sungguh. Tapi pagi harinya, berita di koran online menyebut rahasia putra politisi mulai terkuak. Tim kampanye panik, Andi sarankan konfirmasi atau bantah. Aditya ragu. Di rumah, ayahnya mengadakan rapat keluarga darurat. Kita harus tutup ini. Aditya, kamu harus tampil dengan pasangan wanita di acara berikutnya. Aditya menolak tegas. Ayah, aku bukan boneka. Rina mendukungnya. Biarkan Adit jujur. Masyarakat semakin terbuka. Bu Siti diam saja, tapi matanya penuh air mata. Aditya pergi ke kamar, merasa dunia runtuh. Ia menelepon Rama lagi. Aku takut kehilangan keluarga. Rama bilang keluarga sejati akan menerima kamu. Keesokan harinya, Budi, teman lama itu, menelepon. Adit, aku minta maaf. Aku terpaksa bocorkan sedikit ke media karena tekanan bos. Aditya marah, tapi ia memakan. Pengkhianatan itu membuatnya sadar bahwa ia harus ambil sikap. Di acara kampanye besar di Monas, ia melihat kerumunan besar. Saat berpidato, ia hampir menyebut tentang penerimaan diri, tapi menahan diri. Setelah acara, ia bertemu Andi yang bilang, "Bro, ada oto lama kamu dan Rama beredar di grup Wa Elit." Aditya shock. Ia pulang dan langsung konfrontasi ayahnya. Ayah, cukup sembunyi. Aku akan jujur kalau perlu. Ayahnya diam lama, lalu bilang, kamu akan hancurkan kami semua. Aditya pergi ke taman, duduk sendirian, menangis. Ia ingat semua pengorbanan, pertunangan palsu, senyum di depan kamera, kesepian malam-malam. Tapi Rama datang menemuinya di sana. Mereka berpelukan di bawah pohon. Aku cinta kamu, kata Rama. Kata itu memberi Aditya kekuatan. Ia pulang dengan tekad baru. Malam itu ia menulis surat untuk keluarganya, menjelaskan perasaannya. Aku tetap anak kalian, tapi aku harus hidup sebagai diri sendiri. Ia taruh surat itu di meja makan. Besok adalah hari besar, debat terbuka. Aditya tahu ini saatnya memutuskan. Tekanan semakin berat, tapi hatinya mulai tenang. Ia tidak akan mundur lagi. Debat terbuka di Gedung Perjakarta menjadi titik balik. Ribuan orang menonton langsung dan melalui televisi. Aditya berdiri di podium menjawab pertanyaan tentang pembangunan kota. Tapi seorang moderator tiba-tiba bertanya, Pak Aditya, ada rumor yang beredar luas tentang kehidupan pribadi Anda. Apakah Anda ingin klarifikasi? Ruangan hening. Kamera om ke wajah Aditya. Ayahnya di rumah mengepalkan tangan. Aditya menghela napas, lalu bicara dengan suara jelas. Ya, saya ingin jujur. Saya gay.
Dan selama bertahun-tahun, keluarga saya menyembunyikannya demi citra politik. Tapi hari ini, saya berdiri di sini sebagai diri saya yang sebenarnya. Saya tetap bisa memimpin dengan adil untuk semua warga Jakarta. Ruangan meledak. Sorak-sorai campur umpatan. Beberapa pendukung bertepuk tangan, yang lain keluar ruangan. Media langsung liek. Ayahnya menelepon, suaranya gemetar. Kamu sudah gila. Tapi Aditya merasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia bebas. Setelah debat, ia keluar gedung dikelilingi reporter. Ia jawab semua pertanyaan dengan tenang. Rama menunggu di mobil, memeluknya erat saat ia masuk. Kamu hebat. Malam itu, kota gempar. Berita utama semua media, putra politisi senior mengaku gay di debat pilkada. Keluarga Aditya terpecah. Ayahnya diam di kamar, ibunya menangis tapi memeluk Aditya. Ibu bangga padamu. Rina menelepon dari luar kota, kamu berani sekali. Tapi dukungan partai goyah. Beberapa donor mundur. Aditya merasa dunia runtuh, tapi ia juga merasa hidup. Ia bertemu Andi yang bilang, banyak pemilih muda yang dukung kamu sekarang. Di tengah badai, Aditya dan Rama menghabiskan malam bersama, berbicara tentang masa depan. Apapun hasilnya, aku di sisi kamu, kata Rama. Keesokan harinya, demonstrasi kecil terjadi di depan rumah keluarga, sebagian menentang, sebagian mendukung. Aditya keluar dan bicara dengan mereka. Saya hanya ingin menjadi pemimpin yang jujur. Beberapa orang memeluknya. Ayahnya akhirnya keluar, berdiri di sebelah Aditya tanpa kata. Itu adalah awal rekonsiliasi. Tapi kampanye masih berlanjut dan Aditya tahu pilihan ini membawa konsekuensi besar. Ia tumbuh dari pria yang takut menjadi pria yang berani. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, hasil survei menunjukkan dukungan Aditya naik di kalangan muda dan kelompok progresi. Tapi keluarga masih berjuang. Ayahnya pelan-pelan mulai bicara lagi. Kamu mengubah segalanya, nak. Tapi mungkin ini saatnya kita berubah juga. Bu Siti memasak makanan Aurit Aditya, tanda penerimaan diam-diam. Rina membantu kampanye dari belakang layar. Aditya merasa keluarganya mulai sembuh. Pada hari pemilihan, Aditya dan Rama pergi ke TS bersama. Mereka tidak berpegangan tangan di depan umum, tapi tatapan mereka penuh arti. Hasil akhir, Aditya kalah tipis, tapi ia tidak kecewa. Kita sudah menang di hati banyak orang, kata Rama. Malam kemenangan lawan, Aditya mengadakan pidato terima kasih di markas kampanye. Ia bicara tentang keberanian dan kejujuran. Ribuan orang bertepuk tangan. Beberapa bulan kemudian, Aditya membuka lesson kecil bersama Rama, fokus pada pendidikan dan penerimaan diri. Keluarganya mulai mendukung dari jauh. Ayahnya bahkan datang ke acara pembukaan, meski masih kaku. Aditya dan Rama berjalan di taman yang sama tempat mereka bertemu dulu, tangan bergandengan bebas. Mereka tersenyum bahagia. Perjalanan panjang itu mengajarkan Aditya tentang pengorbanan, cinta, dan kekuatan sejati. Ia tumbuh menjadi pria yang utuh. Benarkah bahwa seseorang harus mengorbankan identitas aslinya demi nama baik keluarga dan karir politik?